Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy. Saya akan menjelaskan perdebatan antara rasionalisme dan empirisme dalam perdebatan filsafat ilmu. Perdebatan antara rasionalisme dan empirisme adalah salah satu isu sentral dalam filsafat ilmu, sebuah cabang filsafat yang meneliti dasar-dasar, metode, dan implikasi dari ilmu pengetahuan. Perdebatan ini berkisar pada pertanyaan mendasar tentang sumber pengetahuan manusia dan cara terbaik untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat diandalkan. Rasionalisme berpendapat bahwa akal, rasio, adalah sumber utama dan paling penting dari pengetahuan. Para rasionalis percaya bahwa ada konsep-konsep dan prinsip-prinsip tertentu yang melekat dalam pikiran manusia yang tidak bisa diperoleh dari pengalaman indrawi. Mereka menganggap bahwa melalui pemikiran logis dan deduksi, seseorang dapat memperoleh pengetahuan yang benar tanpa perlu bergantung pada pengalaman. Tokoh-tokoh utama dalam rasionalisme antara lain Plato, René Descartes, dan Gottfried Wilhelm Leibniz. Empirisme berargumen bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Para empiris percaya bahwa pikiran manusia adalah seperti tabula rasa, atau papan kosong yang diisi oleh pengalaman yang diperoleh melalui indera. Mereka menekankan pentingnya pengamatan dan eksperimen sebagai metode utama untuk memperoleh pengetahuan. Tokoh-tokoh utama dalam empirisme termasuk yaitu Aristoteles, John Locke, dan David Hume. Rasionalisme menekankan pentingnya deduksi dalam memperoleh pengetahuan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip logis yang jelas dan konsisten, rasionalisme berusaha mengungkap kebenaran yang ada secara inheren dalam akal budi manusia. Descartes, misalnya, menggunakan metode keraguan sistematis untuk mencapai kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi. Salah satu kritik utama terhadap rasionalisme adalah ketergantungannya pada prinsip-prinsip a priori yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas empiris. Pengetahuan yang diperoleh melalui pemikiran deduktif saja mungkin tidak selalu sesuai dengan pengalaman praktis atau dapat diuji secara empiris. Metode ilmiah modern banyak bergantung pada observasi, eksperimen, dan pengujian hipotesis yang didasarkan pada data empiris. Tokoh-tokoh seperti Locke dan Hume menekankan pentingnya bukti-bukti yang dapat diamati dan diuji. Kritik terhadap empirisme mencakup keterbatasannya dalam menghasilkan pengetahuan yang umum atau universal. Proses induksi mungkin tidak selalu memberikan kesimpulan yang pasti, dan bergantung pada pengalaman indrawi semata bisa mengabaikan prinsip-prinsip yang mungkin tersembunyi dari pengamatan langsung. Beberapa filsuf berargumen bahwa rasionalisme mengabaikan pentingnya pengalaman indrawi dan bagaimana pengetahuan yang diperoleh melalui rasio mungkin tidak dapat sepenuhnya diuji atau diverifikasi. Ide-ide bawaan yang ditekankan oleh para rasionalis seringkali dipertanyakan validitasnya. Kritikus berargumen bahwa konsep-konsep bawaan mungkin merupakan hasil dari pengalaman yang sangat dini dan bukan sesuatu yang secara inheren ada dalam pikiran manusia. Proses induktif tidak selalu memberikan jaminan kepastian. Sementara generalisasi dari data empiris dapat memberikan pengetahuan yang praktis, itu mungkin tidak selalu mencakup semua kemungkinan yang ada. Empirisme berisiko mengabaikan aspek-aspek pengetahuan yang tidak dapat diamati secara langsung. Misalnya, konsep-konsep ilmiah yang sangat teoretis atau abstrak mungkin tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui pengalaman indrawi saja. Seiring perkembangan filsafat ilmu dan metode ilmiah, semakin banyak ilmuwan dan filsuf yang mengakui pentingnya mengintegrasikan pendekatan rasionalisme dan empirisme. Mereka berpendapat bahwa kombinasi deduksi logis dan bukti empiris dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan komprehensif tentang realitas. Metode ilmiah modern seringkali memanfaatkan deduksi untuk merumuskan hipotesis yang kemudian diuji melalui eksperimen dan pengamatan empiris. Materi selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh teman saya Amelia Pertiwi. Waktu dan tempat kami dipersilahkan. Terima kasih banyak sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus atau ilustrasi yang mendukung argumen dalam perdebatan antara rasionalisme dan empirisme yang merujuk dalam perdebatan antara Rocky Gerung dengan Aiman. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, mari kita lihat cuplikan video perdebatan Rocky Gerung dengan Aiman. Tadi Bung Rocky menyebut-nyebut Pak Jokowi. Apa kaitannya Pak Jokowi dengan MK? Saya sampai detik ini juga saya tidak bisa menalar, karena kalau saya biasa wartawan tuh harus ada fakta, data, baru kita kemudian menggunakan logika.
Tapi ketika Bung Rocky nggak ada fakta, datanya saya juga nggak tahu. Saya harus jujur Bung Rocky, datanya saya nggak tahu dari mana, tapi menggunakan logika. Kapan orang membutuhkan logik? Kalau punya fakta dan data. Salah, justru kalau tidak ada fakta dan data. Logika hanya diperlukan untuk menghimpun proposisi supaya ada kesimpulan. Kalau data Anda nggak perlu berpikir, datanya sendiri udah fakta, datanya sendiri udah bicara. Tapi bagaimana mungkin orang bisa menggunakan logikanya tanpa dia punya dasar fakta dan data? Saya ulangi ya dalilnya. Kalau ada data, ngapain lu berpikir? Karena mau analisis. Ini gue lempar, jatuh. Dia jatuh, beratnya bertambah. Kalau ini saya hilangin, saya bilang seandainya you lempar itu, bertambah nggak berat jatuh? Mana datanya? Hukum gravitasi bilang begitu. Itu dalilnya. Jadi cara berpikir itu built in di dalam kepala kita. Ada benda jatuh, itu artinya ada gravitasi. Seberapa besar gravitasi itu? G kali H. Massa kali jarak ke bumi itu. Itu data apa hipotesis apa logika? Logika. Ya kan? Ya. Ya itu. Tapi itu sebuah fakta yang kemudian ditemukan oleh Newton, betul kan? Artinya itu hal yang kemudian merupakan sebuah fakta yang kemudian diturunkan melalui rumus-rumus. Nah, ketika Bung Rocky kemudian langsung lompat pada logika tanpa fakta dan data, bagaimana kemudian bisa berpikir? Tadi saya terangkan bahwa ada 3 hakim buat dissenting opinion. Boleh nggak saya tahu dari mana datangnya dissenting opinion? Dari kepalanya. Oke. Bagaimana you tahu dari kepalanya tuh? Bagaimana kalau dia di brief untuk dissenting opinion? Di dalam ketiadaan fakta dan data itu, saya pakai otak itu. Karena itu saya lakukan guesstimasi. Guessing by estimation. Bahwa ada sesuatu yang menyebabkan dissenting opinion itu tidak mengubah keputusan. Kan faktanya 3/5 tuh. Dan tadi kata Refli, kalau 4 itu, Soeharto Yardisi itu kalah yang. Jadi itu tipis sekali hubungan itu. Nah, ketipisan itu yang mesti kita curigai. Dengan apa? Ya dengan otak, kan datanya nggak ada. Kecuali kita buka handphone hakim-hakim itu. Mungkin habis di WA sama Jokowi. Kan soalnya hanya itu. Nah, ini bicara kan mungkin itu kan potensi, bukan fakta, bukan data. Nah, dari mana kemudian bisa ada, ini seharusnya Anda ya? Dari mana? Dari mana kemudian bisa Anda menyimpulkan saya belum katakan tuh, bahwa logika Anda bahwa Pak Jokowi ada di dalam background putusan yang dibacakan kemarin oleh Mahkamah Konstitusi? Halaman 12 novel yang ditulis oleh Arthur Conan Doyle, yaitu judulnya Sherlock Holmes. Sherlock Holmes nggak pernah pakai data, dia pakai otak gitu. Itu dasarnya berpikir begitu. Di dalam di dalam kekurangan data kita pakai otak, apalagi ketiadaan data, otak kita mesti maksimalkan. Nggak diajarin lah jurnalisme investigasi yang basisnya ada kecurigaan. Hipotesis. Yes. Meskipun hipotesis selalu menggunakan fakta dan data sekecil apapun. Sekarang kita tanya, seandainya semua data nggak ada, yuk pakai apa? Untuk pergi lakukan investigasi. Pasti akan mengumpulkan fakta dan data sekecil apapun. Pasti akan menemukan. Kata pasti akan menemukan karena otakmu bekerja, pasti saya akan dapat di situ. Itu namanya heuristik. Menduga sambil mengukur tuh sebelum datanya tiba tuh. Nah, kalau datanya nggak tiba, berhenti berpikir. Harus terusin berpikirnya. Ini mesti diganti nih, bukan rakyat bersuara, rakyat berpikir. Dalam video tersebut, terdapat perdebatan yang menarik antara Aiman dan Rocky Gerung. Aiman berpendapat bahwa berbicara kebenaran harus berdasarkan fakta dan data yang konkret. Sebaliknya, Rocky Gerung seringkali mengandalkan logika tanpa fakta atau data sebagai landasan argumennya. Aiman pun mengkritik pendekatan ini, menegaskan bahwa tanpa fakta dan data, kebenaran sulit dipertanggungjawabkan. Namun, Rocky Gerung justru berpendapat sebaliknya. Jika sudah ada data dan fakta, logika tidak lagi dibutuhkan. Justru ketika fakta dan data tidak tersedia, logika menjadi alat utama dalam mencari kebenaran. Perdebatan ini sebenarnya adalah contoh klasik pertentangan antara dua aliran besar dalam filsafat, empirisme dan rasionalisme. Perdebatan tersebut sudah berlangsung sejak abad ke-17 dan 18, ketika pemikiran modern mulai berkembang di Eropa. Kala itu, para filsuf mulai mempertanyakan bagaimana cara manusia memperoleh pengetahuan yang benar, apakah melalui pengalaman indrawi, empirisme, atau dengan akal dan logika, rasionalisme. Sejarah awal perdebatan empirisme dan rasionalisme. Selama abad pertengahan,
Filsafat didominasi oleh pemikiran skolastik yang sangat dipengaruhi oleh ajaran gereja. Pengetahuan dianggap datang dari otoritas teks-teks suci dan ajaran para teolog. Namun, setelah masa Renaissance, perhatian mulai bergeser ke pemikiran kritis dan penemuan ilmiah yang akhirnya memunculkan dua pendekatan berbeda tentang sumber pengetahuan. Tokoh yang memainkan peran penting dalam munculnya aliran rasionalisme adalah René Descartes, 1596-1650. Ia dikenal dengan metode keraguan radikalnya, meragukan segala sesuatu, termasuk pengalaman indrawi, demi menemukan pengetahuan yang pasti. Dari sinilah lahir adagium terkenalnya, cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Descartes menyimpulkan bahwa pengetahuan sejati berasal dari akal dan logika, bukan pengalaman. Prinsip rasionalisme yang ia pelopori meliputi 1. Pengetahuan bawaan. Manusia memiliki ide-ide bawaan yang dapat diakses melalui refleksi dan pemikiran. Sedangkan 2. Akal dan logika. Penalaran logis dan deduksi dapat menghasilkan pengetahuan yang benar tanpa memerlukan pengalaman langsung. Pendekatan ini sejalan dengan argumen Rocky Gerung dalam video tersebut yang menekankan pentingnya logika sebagai sumber kebenaran. Kebangkitan empirisme. Sebagai tanggapan terhadap rasionalisme Descartes, muncul para filsuf empiris seperti John Locke, 1632-1704. Locke berpendapat bahwa manusia lahir seperti tabula rasa, kertas kosong, yang kemudian diisi oleh pengalaman. Ia menolak gagasan tentang pengetahuan bawaan dan menegaskan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Empirisme memiliki prinsip utama sebagai berikut. 1. Tabula rasa, manusia lahir tanpa pengetahuan bawaan. 2. Pengamatan dan eksperimen, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman yang dapat diobservasi dan diuji. Pandangan ini sejalan dengan argumen Aiman, yang menegaskan bahwa mencari kebenaran harus berlandaskan fakta. Sekian dari penjelasan materi perdebatan antara rasionalisme dan empirisme dalam filsafat ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.